Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam belajar mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Makna respon di sini ini adalah pengakuan, bentuk pengakuan dari dunia luar terhadap kemerdekaan Indonesia. Perlu kalian tahu, ada dua tipe pengakuan yang harus didapatkan Indonesia supaya bisa diakui sebagai negara yang merdeka. Pertama, itu adalah pengakuan secara de facto. Yang kedua, itu adalah pengakuan secara de jure. Pengakuan de facto ini adalah pengakuan atas wilayah yang kita miliki. Sedangkan pengakuan de jure itu adalah pengakuan hukum. Jadi hukum administrasi pemerintahan Indonesia itu harus diakui oleh dunia internasional. Langkah pertama yang didapatkan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan ini ada 3 negara. Ada 3 negara yang mengakui Indonesia baik de facto maupun de jure. Yang pertama itu adalah Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Alasan negara Mesir kenapa memberi pengakuan kepada Indonesia itu adalah karena satu agama. Karena negara Indonesia mayoritasnya Muslim, ini menjadi bentuk pengakuan sebagai negara satu saudara, sehingga alasan agama yang sama ini memicu Mesir untuk mengakui Indonesia secara de facto maupun de jure. Yang kedua itu adalah India. India adalah negara kedua yang memberi pengakuan kepada Indonesia. Alasannya karena senasib sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah pada masa penjajahan. Adapun bentuk bantuan Indonesia kepada India itu dengan memberikan bantuan beras sebanyak 500.000 ton pada masa tersebut karena India sedang mengalami kelaparan yang hebat. Sehingga apa balasan India ke Indonesia? Memberikan bantuan dalam bentuk obat-obatan, dalam bentuk makanan kembali, dalam bentuk senjata, sehingga terjadilah timbal balik antara Indonesia dan India. Yang ketiga itu adalah pengakuan dari Australia. Australia mengakui Indonesia salah satu hal dipicu karena diplomasi. Australia tidak mau Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Kalau dijajah kembali oleh Belanda, maka itu akan memiliki dampak negatif terhadap Australia, yaitu ditakutkan Belanda akan merembet menjajah Australia. Nah, itu adalah 3 negara yang mengakui Indonesia awalnya. Lama-kelamaan dari 3 negara ini, permasalahan Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Ketika sudah sampai ke Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia mutlak akan mendapatkan pengakuan baik secara de facto maupun de jure. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa PBB mengakui Indonesia, tidak disebutkannya lagi negara Indonesia sebagai negara Nederland Indi, melainkan sudah disebut dengan Indonesia. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di sini saja materi kita mengenai respon internasional. Pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi globalisasi. Setelah ini mungkin ada tugas, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Maka untuk hari ini saya tutup pertemuan kita terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.